Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fatimah Haryanto, NIM 220301500101. Di sini saya akan menjelaskan ilmu kesehatan bab 3. Manfaat dan mudarat olahraga. Olahraga menyehatkan. Inilah ungkapan masyarakat. Artinya masyarakat meyakini benar manfaat olahraga bagi kesehatan. Oleh karena itu, hakikat olahraga masyarakat adalah olahraga kesehatan. Tetapi bagaimana olahraga dapat menyehatkan dan berapa berat orang harus melakukan olahraga untuk menjadi lebih sehat? Inilah masalah yang perlu diperjelas, bagaimana tata hubungan antara olahraga dengan kesehatan. Bagaimana cara melakukan olahraga untuk kesehatan dan berapa berat olahraga harus dilakukan agar orang menjadi lebih sehat. Dengan pengelolaan yang tepat, maka pengaruh olahraga bagi pemeliharaan dan pengembangan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial para pelakunya tidak pernah diragukan. A. Mengapa perlu olahraga? Gerak adalah ciri kehidupan. Tiada hidup tanpa gerak, dan apa guna hidup bila tak mampu bergerak? Memelihara gerak adalah mempertahankan hidup. Meningkatkan kemampuan gerak adalah meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, bergeraklah untuk lebih hidup, jangan hanya bergerak karena masih hidup. Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak, yang berarti mempertahankan hidup, dan meningkatkan kemampuan gerak, yang berarti meningkatkan kualitas hidup. Seperti halnya makan, gerak, atau olahraga merupakan kebutuhan hidup yang sifatnya terus-menerus. Artinya, olahraga sebagai alat untuk memelihara dan membina kesehatan tidak dapat ditinggalkan. Gerak olahraga merupakan alat untuk merangsang perkembangan fungsional jasmani, rohani, dan sosial, struktur anatomis, antropometris, dan fungsi fisiologisnya, stabilitas emosional dan kecerdasan intelektualnya, maupun kemampuannya bersosialisasi dengan lingkungannya nyata lebih unggul, khususnya pada generasi muda yang aktif mengikuti kegiatan olahraga daripada yang tidak aktif mengikutinya. B. Apakah olahraga bermudarat? Maha suci Allah yang telah menciptakan serba berpasangan segala sesuatu yang digelar tumbuhkan di muka bumi, baik yang berupa tumbuh-tumbuhan, diri mereka sendiri, maupun apa-apa yang mereka tidak tahu. Surat Yasin ayat 36. Sesungguhnya orang yang meninggal sewaktu berolahraga adalah orang yang sangat berbahagia, dan secara pribadi ia adalah orang yang dapat sangat membahagiakan keluarganya. Mengapa? Karena 1. Sampai akhir hayatnya orang tersebut masih dapat melakukan olahraga dan tidak harus terlebih dahulu menderita sakit berkepanjangan. 2. Tidak perlu menghabiskan berjuta-juta rupiah untuk biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit, sehingga seluruh harta sepenuhnya ditinggalkan bagi keluarga yang dicintainya tanpa sedikit pun digunakan bagi dirinya. Hal ini juga merupakan penjelasan dari hukum Allah yang telah menciptakan alam beserta isi dan segala permasalahannya secara serba berpasangan. Artinya apapun halnya selalu ada manfaat dan mudaratnya. Kematian mendadak bahkan pernah terjadi pada orang yang sedang salat, baik di rumah maupun di masjid, yang kesemuanya menunjukkan bahwa kematian mendadak dapat terjadi dimanapun, sedang apapun, dan kapanpun. Kalau hal itu terjadi ketika orang sedang melaksanakan ibadah salat, maka tentu tidak dapat dikatakan bahwa itu mati karena salat. Jadi kematian mendadak sama sekali tidak dapat dikaitkan atau berkaitan dengan apapun, termasuk dengan olahraga. C. Fenomena perjalanan fungsional sistema kardiovaskular.
Fenomena perjalanan fungsional sistema kardiovaskular berkaitan dengan pertambahan usia, artinya fenomena itu merupakan salah satu perwujudan proses penuaan dan oleh karena itu terjadi pada semua orang. Tetapi, mengapa terjadi perbedaan antara satu dengan orang lain? Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang terdiri dari: 1. Faktor-faktor yang tidak dapat dicegah atau dihindari. 2. Faktor-faktor yang masih dapat dicegah atau dihindari. Kaplan 1982 membagi faktor-faktor yang masih dapat dihindari ini menjadi dua bagian, yaitu: A. Faktor-faktor risiko utama atau major risk factors, dan B. Faktor-faktor risiko tambahan minor risk factors. Faktor risiko atau predisposisi yang tidak dapat dicegah atau dihindari terdiri dari: 1. Keturunan. Bila dalam jalur keluarga ditemukan adanya penyakit kardiovaskular, maka hal tersebut sangat mungkin dapat terjadi pada anggota-anggota keluarga dalam jalur keturunan itu. 2. Jenis kelamin. Pria, khususnya pada usia mapan jabatan 40-50 tahun, mempunyai risiko yang lebih besar untuk terjadi penyakit kardiovaskular daripada wanita. 3. Pertambahan usia. Semakin bertambah usia seseorang, semakin bertambah risiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskular. Pembagian Kaplan terhadap faktor-faktor risiko yang masih dapat dihindari adalah sebagai berikut. 1. Faktor risiko major atau utama yang terdiri dari 3 hal, yaitu: A. Merokok. B. Hiperkolesterolemia atau kadar kolesterol dalam darah tinggi. C. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. 2. Faktor risiko minor terdiri dari: A. Inaktivitas fisik. B. Obesitas. C. Diabetes. D. Bentuk kepribadian. E. Kebanyakan minum alkohol. F. Kenaikan kadar asam urat. Dan G. Penggunaan estrogen. Walaupun inaktivitas hanya merupakan faktor risiko minor bagi kejadian penyakit kardiovaskular, tetapi program aktivitas fisik yang berubah olahraga kesehatan menjanjikan harapan besar karena olahraga kesehatan. 1. Merupakan upaya pencegahan dan rehabilitasi yang sangat fisiologis, mudah, murah, meriah, dan massal. 2. Dapat memperkecil pengaruh faktor-faktor risiko yang lain, termasuk 2 faktor risiko utamanya, kecuali merokok, dibandingkan dengan bila orang itu tidak melakukan olahraga kesehatan. 3. Dapat menjangkau aspek rohani dan bahkan aspek sosial untuk menuju derajat yang sehat yang lebih tinggi sesuai batasan sehat WHO. Olahraga kesehatan sebagai sarana pencegahan dan rehabilitas perlu dipahami secara mendalam karena manfaat dan keamanannya hubungan erat dengan intensitas pelaksanaannya. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.